Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hampir 5 hari kita nggak ngevlog ya, karena memang kesibukan. Tapi alhamdulillah hari ini kita bisa ngevlog lagi ya. Sebenarnya ini di tempat yang sama ya, cuman saya sengaja keluarnya agak lebih pagi ya, pengen lihat gimana indahnya udara di pagi hari ya. Coba kita lihat ya. Oh wow. Nah, itu kabutnya masih kelihatan ini sedikit ya. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah ketemu lagi ya, di Musafir Cinta ya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mendukung channel saya dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan itu menjadi pahala, dan tentunya apa yang saya share, apa yang saya bagikan bermanfaat buat semuanya. Nah, ini jam berapa ya? Tadi saya ngintip jam itu jam setengah 6, jam 5.22. Tuh ya, kabutnya masih kelihatan tuh. Wow, jadi udaranya agak dingin-dingin, sejuk. Nah, jadi saya itu kalau pagi ya itu punya, bukan kebiasaan sih, kalau kebetulan saja lagi longgar, lagi tidak ada aktivitas ya, saya selalu keluar ya, karena menghindari tidur waktu pagi ya, berat ya. Ini mungkin anak-anak santri yang tahu ya, atau nggak tahu siapa. Kadang setelah sholat subuh itu kalau apa namanya mau beraktivitas itu kayak susah gitu, kayak berat gitu. Padahal disitulah sebenarnya cobaannya gitu. Dan kita harus bangun, dan kita harus memaksa diri kita bangun. Oke, sudah dapat tempat yang pas. Nah, itu sepeda saya. Nah, kita lagi nyantai ini ya. Tadi kayaknya kena kabut kameranya, jadi nggak maksimal. Nah, ini sambil duduk-duduk sebelah lapangan. Jadi betul ketika ba'da subuh itu rasanya kalau pengen aktivitas itu berat banget, dan itu harus kita lawan. Sebenarnya itulah cobaannya gitu. Nah, alhamdulillah saya coba merutinkan agar tidak istiqomah ya, walaupun masih sulit ya. Ba'da subuh itu jangan tidur gitu. Saya sendiri juga masih belajar, termasuk hari ini ya, termasuk vlog kali ini. Ini ba'da subuh, saya tadi keluar itu setelah jamaah subuh. Saya keluar ya, saya berusaha nggak pulang dulu dan nunggu matahari terbit sedikit baru nanti pulang, karena sebentar lagi juga beraktivitas. Nah, kali ini saya ingin bicara masih yang berkaitan dengan Al-Quranan ya. Sama sebenarnya mengklarifikasi karena ada beberapa yang tanya ya, sebenarnya saya ini bidangnya apa gitu. Sebenarnya saya ini bidangnya Tibbun Nabawi atau apa, kok bahas tahfidz juga. Nah, seperti itu. Nah, sekarang saya ingin klarifikasi ya. Jadi saya itu pernah ambil satu ijazah atau amalan khusus dari para kiai atau dari para guru yang bergerak di bidang Tibbun Nabawi ya, dalam hal ini ruqyah syariah. Saya pernah ambil itu, tapi sebenarnya saya ambil itu karena dalam hati saya
ya di vlog sebelumnya sebenarnya sudah saya bahas. Al-Quran itu ada 5 hak. Nah, saya berusaha pengen belajar yang kelima. Apa itu? Menjadikan Al-Quran sebagai dawa atau sebagai syifa, sebagai obat. Makanya saya belajar itu. Tapi sampai detik ini banyak yang salah paham. Salah paham dalam artian apa? Salah paham sampai ada orang yang katanya saya ini bisa lihat jin, yang katanya saya ini bisa mencari barang hilang seperti itu, bisa mengembalikan suami yang menghilang seperti itu. Terus banyak. Jadi seakan-akan saya ini dukun gitu. Padahal sebenarnya niat saya cuma satu. Saya pengen belajar Al-Quran itu menjalankan 5 hak tadi gitu. Ya, kadang ada yang kasus ini suami saya sudah lama nggak pulang. Ini gimana caranya kalau pulang? Ya saya nggak tahu toh. Ya itu kan ya kita buka-bukaan saja, itu ya kehendak Allah gitu. Ya nanti minta dengan orang-orang yang memang paham. Kalau saya nggak paham urusan seperti itu. Ada juga yang barangnya hilang ya. Kebetulan saya mengabdi di pesantren ya. Banyak santri itu yang uang hilang, uang yang sebenarnya mereka lupa naruh lah, atau hilang, atau barang-barang yang hilang di pesantren seperti itu. Nah, mereka konsultasinya ke saya. Nah, kadang kalau saya mau menolak itu ya gimana gitu. Bukan gimana, maksudnya apa ya? Ya kasihan mereka gitu, barang penting. Jadi saya bantu semampu saya. Memang ada sih tuntunan syariah, tuntunan yang diajarkan Rasulullah SAW itu ketika barang-barang kita hilang. Nah, itu ada. Dan saya kasih amalan itu ke mereka, ke para santri tadi, atau ke siapapun yang barangnya hilang. Saya nggak pernah terus bilang, oh ini dicuri oleh ini nanti kembalinya seperti ini. Nggak bisa saya seperti itu, karena saya bukan orang indigo. Nah, apalagi lihat jin ya. Lihat jin itu saya nggak bisa ya. Lihat jin nggak bisa saya. Nah, jadi intinya saya berusaha bergerak di bidang ke-Al-Quranan dalam hal apapun itu urusan Quran ya. Karena apa? Sebenarnya ada cerita di balik itu. Saya ini punya penyakit ya. Saya ini dulu punya riwayat penyakit yang saya merasa penyakit itu juga disembuhkan melalui Al-Quran gitu. Makanya dari situ saya bertekad untuk mengabdikan diri saya kepada Al-Quran, kepada santri-santri seperti itu. Saya mengabdikan diri saya sampai saya nikahi ya, istri saya itu juga santri. Nah, bukan karena ya, termasuk karena cinta juga sih. Dan di sisi lain yaitu tadi, karena saya mengabdikan diri saya kepada santri ya, tempat saya mengabdi, tempat saya mengajar itu juga pesantren ya, seperti itu. Itu klarifikasi saya ya. Saya ini bukan praktisi handal, itu bukan, tapi intinya juga masih belajar dan memang masih butuh bimbingan orang-orang soleh, masih butuh petunjuk lah intinya seperti itu. Dan ini saya bikin vlog ini sekitar 4 hari lagi, nggak 4 hari ya 11 harian lah, sekitar 11 hari dari saya bikin vlog ini akan masuk bulan Ramadan. Alhamdulillah diberi kesempatan oleh Allah ketemu bulan Ramadan tahun ini. Nah, untuk kali ini tadi yang saya sampaikan ya, jadi hak Quran itu sudah pernah saya bahas, makanya saya berusaha mendalami itu. Untuk kali ini makanya saya dekati juga itu para penghafal Quran, termasuk santri-santri yang
sebenarnya sebenarnya hafalannya sudah selesai, sudah 30 juz, tapi dia masih di pondok pesantren. Nah itu saya dekati, kita ambil ilmunya, kita ambil apa tips-tipsnya dan lain sebagainya. Insya Allah di waktu terdekat saya akan bikin vlog lagi, ngajak ngobrol-ngobrol santri tahfidz yang putri. Nah, tips-tips menghafal dari santri tahfidz putri. Untuk kali ini saya ingin membahas hak atau hak ketiga dalam Quran, hak Al-Quran yang ketiga. Kalau kemarin itu yang pertama dibaca, yang kedua dihafal, sekarang yang ketiga di tadabbur. Nah, tadabbur itu ada di surah An-Nisa juz 5 itu Allah berfirman, afala yatadabbarunal Quran. Tadabbur. Tadabbur itu apa? Tadabbur itu mendalami. Tadabbur itu mempelajari lebih dalam. Afala yatadabbarunal Quran. Apakah kamu tidak mendalami Al-Quran? Nah, seperti itu. Jadi Allah mengingatkan kita seperti itu. Tadabbur itu bisa juga tafsir. Nah, tafsir, ada ilmu itu ilmu tafsir, ada ilmu tarjim, terjemah dan lain sebagainya. Nah, tafsir itu apa? Tafsir itu penjelasan. Tafsir itu penjelasan. Nah, makanya ketika kita mempelajari Al-Quran, ketika kita membaca Quran, terus setelah itu kita menghafal Quran dan tidak dilanjutkan dengan tadabbur, wah ini kesalahannya fatal. Kesalahannya fatal. Banyak penghafal Quran yang gila karena Quran itu banyak. Mohon maaf ya. Gila dalam artian dia itu hanya mikir gimana caranya menjaga hafalan, gimana caranya istiqomah murojaah, tapi dia nggak berpikir gimana caranya saya ini paham tiap-tiap ayat yang saya baca. Nah, makanya itu penting atau perlunya kita belajar tafsir seperti itu. Nah, dari tafsir nanti insya Allah kita akan paham dan bisa mengamalkan. Nanti hak keempat itu mengamalkan. Nah, seperti itu. Tadabbur itu apa ya? Tadabbur itu sangat penting atau perlu banget adanya seorang guru. Ya, jadi kita nggak boleh mentadabburi atau mempelajari Al-Quran itu hanya dari sisi terjemah, karena banyak ulama-ulama yang bergerak di bidang itu tadi, terjemah atau tafsir tadi. Maka kita ambil hikmah atau kita ambil ilmu-ilmu dari ulama seperti itu. Karena apa? Kalau kita belajar Al-Quran, baik itu membacanya, menghafalnya, atau mempelajari tafsir tanpa guru, nah itu berarti fasyaitanu syaikhuhu, gurunya adalah syaitan. Nah ini kita harus hati-hati seperti itu. Makanya penting perlunya kita belajar tadabbur. Nanti di segmen nanti di waktu selanjutnya, di vlog-vlog selanjutnya nanti kita akan bahas apa itu tafsir dan teori-teorinya. Saya minta doa ya, mudah-mudahan channel ini berkembang dan bermanfaat untuk semuanya. Dan saya juga mendoakan mudah-mudahan yang sudah like, share, komen dan subscribe itu menjadi pahala untuk kita semuanya, untuk antum untuk kali yang sudah melakukan itu. Ya saya ngomongnya antum ya, memang tempat saya ngabdi itu di pesantren. Ya jujur saja saya ini sebenarnya orang yang bahasanya agak kasar gitu. Jadi ketika mengabdi bahasanya sudah berubah ya, harus ana, antum, harus banyak bahasa Arab seperti itu.
Ya nggak masalah sih itu. Karena apa? Karena dulu setelah saya lulus dari pesantren, saya sudah berkomitmen saya ingin mengabdikan diri saya kepada santri bagaimanapun caranya. Santri minta apa, minta kebutuhan apa, selama saya bisa, saya akan lakukan itu. Bahkan pernah itu ya, ada alumni sebenarnya di pesantren tempat saya ngabdi itu pengen ngajak ngobrol sama saya, tapi itu jam 8 malam ya, jam 8 malam, dan posisi saya capek. Tapi dalam hati saya harus melayani mereka. Bismillah, hanya saya bantu mereka. Kita ngobrol-ngobrol dan lihat waktu ternyata jam 1 malam. Jadi ngobrol itu jam setengah 9 malam sampai jam 1 malam di pesantren. Itu ya itu tadi, saya berusaha mengabdikan diri saya pada santri. Mudah-mudahan untuk seluruh santri di Indonesia yang sedang menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya. Yang baik itu saat ini yang berjuang di luar negeri ya, atau yang ada di Indonesia, seperti itu. Mungkin itu ya vlog hari ini, karena buru-buru sebenarnya. Ini sudah jam 5.41. Itu vlog hari ini karena saya harus masuk apa ya, masuk ke pesantren, harus mengajar ya. Kita jumpa lagi di vlog selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa dukung terus channel saya. Oh, ada kereta api. Oh, nggak kelihatan ya. Oh, itu kelihatan. Terima kasih, dukung terus channel saya Musafir Cinta dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan yang sudah like, share, komen, dan subscribe, Allah berikan rezeki yang barokah. Allah panjangkan umurnya dengan umur yang barokah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.